Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamsa dan Cakra TV. Saat ini saya berada di samping Saudara Sukarman, calon kepala desa pada Lampe dengan nomor urut 1 untuk pemilihan kepala desa periode 2021-2027. Nah, saudara-saudara sekalian, beliau adalah mantan kepala desa atau yang lebih dikenal dengan incumbent. Tentunya memiliki kans dan potensi untuk terpilih kembali sebagai kepala desa itu besar. Maka saat ini kami ingin menanyakan beberapa hal terkait pemilihan kepala desa di Padang Lampe ini. Nah, Saudara Sukarman, apa yang mendorong Bapak hingga Bapak berkeinginan maju kembali menjadi kepala desa di Padang Lampe ini? Ya, terima kasih. Saya Sukarman, calon kepala desa Padang Lampe periode 2021-2027. Jadi, apa yang Bapak pertanyakan bahwa yang mendorong saya sebagai ingin maju kembali sebagai calon kepala desa Padang Lampe adalah dorongan dari sebagian besar tokoh masyarakat dan warga masyarakat di desa Padang Lampe ini sendiri. Saudara-saudara sekalian, sudah kami prediksi memang bahwa mereka pasti menginginkan beliau untuk maju kembali. Oleh sebab itu, apa strategi Bapak untuk mewujudkan keinginan mereka hingga Bapak bisa menjadi kepala desa di Padang Lampe periode mendatang? Terima kasih. Bahwa strategi yang kami sementara lakukan yaitu untuk memenangkan ataupun supaya terpilih jadi kepala desa di Padang Lampe ini, yaitu melakukan sosialisasi atau tatap muka dengan masyarakat, walaupun dalam hal ini bukan dalam bentuk kerumunan tapi dalam model door to door, tatap muka secara langsung per person di dalam rumah ataupun di luar rumah atau di bawah kolong rumah. Dan kedua, kami melakukan kampanye secara virtual, yaitu dalam bentuk melalui media seperti Facebook ataupun pemasangan foto-foto baleho di tempat-tempat yang tidak dilarang untuk yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tentang pilkades. Nah, kalau begitu, besar kemungkinan dan besar peluang untuk bisa terpilih kembali. Maka saya kira untuk lebih meyakinkan masyarakat, apa yang Bapak janjikan kepada masyarakat untuk kita laksanakan pada saat kita terpilih nantinya. Ya. Sebelum saya menjanjikan ataupun menyampaikan program kepada masyarakat, terlebih dahulu sebagai mantan kepala desa periode 2013-2019 yang lalu, bahwa saya sedikit menyampaikan tentang adanya perubahan desa ataupun perubahan status desa selama kepemimpinan kami, karena dalam hal ini kita tahu semua bahwa desa itu ada 5 tipe ataupun 5 tingkatan, yaitu desa sangat tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. Jadi saya bisa rilis kembali bahwa pada saat kami menjabat 2013-2019 yang lalu, pada tahun 2014 itu status desa Padang Lampe adalah status desa tertinggal. Namun 2 tahun kemudian setelah kami menjabat, yaitu tahun 2016, status desa kami atau desa Padang Lampe adalah naik sedikit menjadi desa berkembang. Selanjutnya, alhamdulillah, 2 tahun berikutnya pada tahun 2018, desa Padang Lampe diteliti ataupun
diaudit kembali dari Kementerian Desa melalui pendamping desa yang ada di desa, baik pendampingan lokal ataupun pendamping kecamatan serta pendamping kabupaten. Desa Padang Lampe terpilih jadi desa maju, dan itu adalah salah satu desa maju yang ada di Kabupaten Pangkep itu sendiri. Alhamdulillah sangat luar biasa buat kami, dan itu tidak lepas daripada bantuan masyarakat atau peran serta masyarakat yang ikut membantu memelihara dan menjaga aset-aset apa yang telah kita kerjakan ataupun kita bangun pada saat itu. Jadi janji saya kepada masyarakat Desa Padang Lampe ataupun program kami kepada masyarakat yang akan kami sampaikan, yaitu melihat ataupun karena tidak adanya perubahan potensi, yaitu potensi kami sebagai di Desa Padang Lampe itu adalah potensi pertanian dan potensi perkebunan. Apa yang telah kami lakukan itu sangat membantu. Dan itu bisa kita lihat bahwa adanya perubahan kenaikan dari produksi pertanian, adanya kenaikan yang signifikan dan kenaikan produksi. Yaitu di bidang pertanian kami mengadakan pengadaan hand traktor. Insya Allah kami akan tambah pengadaan hand traktor yang ada untuk membajak sawah yang ada di Desa Padang Lampe. Selanjutnya kami akan melakukan pengadaan mesin pompa untuk menyiram jeruk yang notabene pada saat penyiraman jeruk itu sendiri itu akan menambah produksi dibanding dengan menunggu tada hujan. Dan banyak program-program lain yang ingin kami realisasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Insya Allah, dan itu akan kita rencanakan bersama teman-teman dari BPD dan pemerintah desa serta tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Insya Allah. Ya, saudara-saudara sekalian, tentunya banyak sekali, tetapi terlalu banyak untuk diungkap pada saat ini. Kita buktikan saja pada saat nanti beliau terpilih. Nah, saudara-saudara sekalian, ingat janji itu. Dan kalau memang ingin merealisasikan itu, tentunya ada sama beliau. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya ingin tanya kepada beliau. Jadi jika masyarakat memang membuktikan memilih Bapak sebagai kepala desa, apa yang Bapak harapkan dari masyarakat agar Bapak bisa terpilih sebagai kepala desa? Silakan. Ya, terima kasih banyak. Pengharapan kami sebagai calon kepala desa, terutama saya sendiri Sukarman, calon kepala desa Padang Lampe periode 2021-2027 dengan nomor urut 1, yaitu mengharapkan doa, dukungan, dan pilihan kita kepada nomor 1, yaitu saya sendiri. Dengan izin kita semua, saya kembali akan berusaha untuk menjadi kepala desa yang baik. Jadi pilihlah kami. Mari kita bersama-sama memilih dengan yel-yel, yaitu saya suka, kamu suka, dan kita semua suka Padang Lampe. Pilih nomor 1 Sukarman. Terima kasih banyak. Saudara-saudara sekalian, saya kira dari perbincangan yang menarik ini kembali berpulang kepada kita untuk menentukan masa depan Padang Lampe. Nah, ada di depan saya sebagai fasilitator untuk membuktikan semua itu, saudara-saudara sekalian. Saudara Sukarman dengan nomor urut 1. Jangan lupa pilih nomor 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 tahun melutangi pengadaan bak air ada sekitar 720 bak air, kurang lebih 720 bak air. Tentu dek pada sapu meter nasabah kakakku pada Lampe sekitar hampir 1000, kurang lebih 1000 kakak, karena 4000 penduduk kita, hampir 1000 kakak. Nah, bak air yang sudah kita bagi ke masyarakat sekitar 720. Iya. Jadi mungkin memang kampak dinaikkan. Nah, itu salah satu program-program yang sudah dilakukan, masih banyak. Ada PAUD, ya,
Ada 2 unit PAUD ada di Balangkatala, 1 di Sambau 1. Di mana? Sambau 1. Kalau PAUD, kemudian apa lagi? Pansimas di Kerajaan. Di Tomat Dombe. Itu bantuan pemerintah daerah semua. Kemudian banyak hal mega pangkato masih napak jai untuk ibu-ibu ke 20 unit kapal. Nah, ini saya sampaikan karena ada yang mengatakan ada sebagian tim calon yang lain, bukan lawan, Pak keluarga Toma, ya, yang mengatakan bahwa agak pun aja harus mentaji kepala desa. Nah, itu tadi bukti bahwa semenjak kita menjabat kepala desa, serius Ki Jamai selama 1 periode, alhamdulillah pada lampe dari desa tertinggal menjadi desa maju. Itu statusnya. Kemudian hal lain, ya, hal lain bagaimana ke depan? Aku kasih matu ketudaki. Nah, purani rapikan. Saya hitung-hitung anggarannya cukup untuk misalnya beli ki atau pada kala kali masih tahun. Karena ki tahun berarti sekitar 30 atau pada kala. Ya roh kelompok kepada lampe sebelumnya dua kelompok tani. Jadi ini tak duan. Jadi tak duan ko yamir kelompok tani 10 dua. Pak sebelumnya dua, komiyule anggarkan 5 tahun 5 kota pada kala kasih tahun berarti 30 nak kena ko di periode. Nah, misalnya ko masih nak kompa Pak lebih Pak akan 4 juta lalu pajak nah. Masa kena meli tak 20 setahun dianggarkan 20 setahun berarti ko nak kita usia kami menir 6 kali 2 120 unit. Masih nakompa. Tapi tentu evaluasi kemarin saya masukkan itu program itu 10 per tahun. Berarti dalam 1 tahun 1 periode itu ada 60 unit. Itu rutin, ya, rutin. Karena kita mau bangun yang lain, mau bangun jalan dan infrastruktur yang lain. Nah, itu gambaran ke depan bahwa ke depannya Pak Purani Mak Guru saya di periode selesainya saya ngisi sekolah. Lo mana ki mau fokus majama, kayak reason nih. Irisan ni dia nama tiap guru apa kue paling ngasih tahun. Irisan ni kedahaga matoba erodot sebenarnya zaman kepala desa saya di periode prelalui periode ke depannya dia sekolah langsung maniki kedakongnya di jama karena nabutuhkan masyarakat. Tapi perlu toki mapau kedakongnya sebenarnya dibutuhkan. Iya, dia idapi dia nulis kasih dapi kepala desa pikir mana ngira. Meskipun memang tugasnya pikirkan masyarakat. Tapi lebih magelok kau peltu toki kedakong butuhkan ya kau kampok kau. Nah, oke. Jadi di agama tu mana nau Pak Jaka yang dia gimana ngihan traktor nantinya Pak Galung. Mencari amma ki. Korea rematu Jaka na balu kama jai. Nah gitu. Jolor ama yang linak kau. Dek nanti pagi esok masih nana mani. Jadi perlu toki mapau sebenarnya masyarakat kedaga dibutuhkan malak deko kampota supaya iritai nole matoma gam malai anggaran atau di matoma dianggarkan. Katanya itu duit nampak kepala desa duit natoma masyarakat yang dipungut dari pajak-pajak tak kayaknya mana nih. Salah satunya sumber anggaran desa. Nah begitu barangkali ya tidak berpanjang lebar Pak pada lampe nah melampe matonya. Jadi terima kasih dari saya mengantar. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Desa. Nah sebentar ada lagi jadwal saya di Mandale ini harus saya buru waktu. Ya sekali lagi teman-teman aku ke hadirin. Terima kasih banyak. Kalau dan pengakau sita di waktu tak.